Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari para pemirsa setia channelnya Abah Erasid, khusus dalam budidaya jahe, kali ini akan disuguhkan berupa konten yang membicarakan tentang penyiangan lahan dan pemupukan susulan setelah tanaman jahenya tumbuh sempurna. Waktunya kira-kira 2 atau 3 bulan semenjak tanam. Untuk lebih lengkapnya, pemirsa bisa saksikan tayangan video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Untuk pengambilan gambar dalam video ini tetap saya lakukan pada lahan miliknya Bapak Ono. Pemirsa bisa saksikan hamparan lahan seluas ini selalu dilakukan penyiangan. Bahkan semenjak jahe baru ditanam berumur 30 hari, pada usia ini jahenya baru tumbuh sebagian, bahkan ada juga yang belum tumbuh. Akan tetapi karena rumputnya sudah mendahului tumbuh dengan subur, makanya harus dilakukan penyiangan. Contohnya seperti ini, kalau dibandingkan antara rumput dengan tanaman jahenya, malah rumput yang tampak lebih tinggi dan subur, sedangkan jahenya sendiri baru 1-2 batang saja yang tampak keluar. Bahkan mungkin pemirsa seperti tidak melihat tanaman jahenya. Penyiangan pada waktu ini wajib dilakukan, sebab jika dibiarkan malah jahenya itu mungkin tidak akan subur, bahkan mungkin akan mati. Untuk interval penyiangannya sendiri kurang lebih 1 bulan sekali harus dilakukan. Pada saat penyiangan yang pertama, yaitu usia 1 bulan, harus berhati-hati jangan sampai salah mencabut, sebab tanaman jahenya masih samar, tidak kelihatan dengan jelas. Masih mending kalau jahenya sudah tumbuh membesar seperti ini. Yang dikhawatirkan tunasnya baru keluar dari tanah, malah terinjak-injak atau tercabut ya ketika mencabuti rumput. Pada usia ini benar-benar masih rawan. Makanya kejadian bibit tidak tumbuh mungkin disebabkan karena terkubur oleh rumput seperti ini. Nah pemirsa, di kejauhan sana terdapat gundukan pupuk organik, yaitu berupa pupuk kandang sudah dipersiapkan. Jenisnya merupakan kotoran ayam postal. Perlu pemirsa kenali, sebutan postal itu adalah pupuk dari kotoran ayam pedaging yang pada waktu pemeliharaannya diberi alas sekam padi, sehingga pupuk ini lebih nampak sekamnya daripada kotoran ayamnya. Selesai penyiangan yang pertama di umur 1 bulan ini, Bapak Ono menaburkan pupuk kimia SP36 sebanyak 4 kuintal, yakni dari total bibit sebanyak 1 ton 300. Ini dilakukan karena pada waktu penanaman bibit tidak diberi pupuk kimia SP36. Dan pemirsa harus diketahui juga bahwa penaburan pupuk kimia SP36 di usia 1 bulan itu jangan dijadikan patokan ya. Idealnya dibarengkan saja dengan pupuk kandang pada waktu pemberian pupuk dasar. Dan selanjutnya pada rangkaian video ini akan diceritakan Bapak Ono waktu pemupukan susulan yang utama, yakni pada usia 2 bulan menjelang bulan ketiga. Ini merupakan penebaran pupuk yang kedua kalinya, ukuran antara SP36 dengan ZA ini. Selamat siang Mang Tis. Siang juga. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kebun jahe. Saya menunggu-nunggu karena mereka para pemirsa di YouTube sangat menantikan untuk pemeliharaannya. Kalau dulu waktu penanaman kita ambil gambarnya di kebun ini juga, dan kebetulan sekarang waktu penyiangan juga. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya dapatkan ketika sedang melakukan penyiangan.
Sudah berapa hari ini melakukan penyiangannya? 2 bulan. 2 bulan. Oh, umur jahenya Ya. 2 bulan. Udah 2 bulan ya. Udah tumbuh semuanya. Nah, pemirsa bisa diperhatikan, meskipun jahe ini tidak dilakukan penebaran dulu, melainkan langsung ditanamkan di lahan, ternyata pertumbuhannya hampir tidak ada yang tidak tumbuh ya, semuanya tumbuh. Nah, seperti ini pemirsa, jangan khawatir kalaupun ada yang tumbuhnya jelek, itu nanti bisa dipindahkan saja dari anakan yang banyak. Bukankah begitu, Mang Tis? Iya. Ya. Jadi nanti kalau ada yang tidak tumbuh, cukup di selak saja dengan anakan yang lain yang banyak ya, yang banyak anakannya. Nah, kalau itu Mang Tis, kenapa daunnya kuning-kuning begitu? Oh, ada angin. Ada angin kemarin. Oh, tapi bukan Besar. hama ya? Bukan. Bukan hama, bukan penyakit pemirsa ini. Udah 2 minggu lagi. Jadi jangan khawatir, Anginnya besar. meskipun ini ada yang kuning-kuning daunnya, bisa diperhatikan ya. Ini bukan hama ataupun penyakit, tapi ini karena angin, karena kemarin ya, 1 minggu yang lalu anginnya besar. Jadi sampai-sampai daun-daunnya itu banyak yang patah. Nah, ini bapak bosnya, Bapak Ono-nya nih, yang sedang babad ya. Ini mah nggak apa-apa, ada angin kemarin 1 minggu. Ya. Nanti juga sembuh. Udah makan pupuk sama kotoran loh. Bapak Ono ini kan menaburkan pupuknya udah 2 kali ya. 2 kali. Kali masih dikit, Ya. yang kedua kali maksimal. Kalau yang kemarin waktu saya kesini, penaburan pupuknya itu hanya SP36 ya. 36 supaya cepet rata. Heeh. jadinya. Karena kebetulan pada waktu penanaman dulu tidak diberi SP36 ya. Memang pada waktu itu karena dikejar-kejar oleh waktu dan para pekerja juga mempersiapkan supaya serempak ya tumbuhnya, mempersiapkan lahannya, jadi tidak sempat untuk memberi pupuk. Tidak sempat memberi pupuk SP36 pada waktu penanaman. Jadi Pemirsa. takut sama bibit, kan nantinya busuk gitu. Iya. Kalau nggak kurma panjang nanam teh, orang nggak sama kadang-kadang. Jadi memang Pak Ono ini hati-hati karena takut kalau ditaburkan oleh para pekerja, jangan-jangan nanti cara penaburannya tidak hati-hati ya. Pemirsa, silahkan perhatikan ini batangnya besar-besar begini. Ini baru 2 bulan sudah sebesar ini, montok-montok tumbuhnya. Nah, inilah pemirsa faktor keberhasilan Bapak Ono ini. Seperti ini. Tumbuhnya memang tidak tinggi ya, tapi justru cenderung kokoh pertumbuhannya. Tuh, lihat pemirsa, batangnya besar-besar, lebih besar dari pensil. Nah, untuk rencana ke depan lagi, pemupukan ada lagi Pak Ono setelah ini? Sudah. Cuma kotoran lagi 1 kali lagi. Oh, yang Mana? disebut cekok itu. Cekok. 1 kali lagi. Kapan itu akan dilakukan? 1 minggu lagi lah. 1 minggu lagi ditabur pupuk. Udah. Kemudian selanjutnya apa langsung ditimbun tidak? Tidak. Nanti 1 bulan atau 1,5 bulan. Maksudnya apa? Panas. Oh, begitu ya. Kalau langsung ditimbun panas. Nanti ini Rusaknya. Jadi dibiarkan dulu diiskin sampai dingin ya. timbun. Setelah 1 bulan atau lebih dari 1 bulan, katakan 1,5 bulan, itu baru dilakukan penimbunannya. Nah, ternyata pemirsa itu harus hati-hati
dalam pemberian pupuk. Jadi bukan berarti bahwa banyak pupuk itu banyak Orang makanan. nggak tahu mau langsung kasih Pupuk pupuk langsung timbul. ditimbun ya. Ya, ini Rusaknya kebakar ya. panas. Itu tuh pemirsa kuncinya di sini. Harap diperhatikan oleh pemirsa yang ingin menanam jahe, barangkali bisa mengikuti seperti jejak langkah yang dilakukan oleh Pak Ono ini. Sudah terbukti hasilnya. Di tahun yang lalu saya pernah unggah videonya, yaitu yang menghasilkan 1 kilo itu didapat 20 kilo pohonnya. Ya. Bapak Ono-nya mau istirahat dulu, mau sarapan pagi. Sarapan dulu lah. Ya, mangga silahkan sarapan dulu. Ya, Ya, sebulanan deh wah. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi kita lihat lagi ke sini. Ya. Lahannya sudah disiangi, kemudian waktunya melakukan penimbunan. Dan ini pun pemirsa, sebelumnya dilakukan penyiangan, kemudian rumput-rumputnya itu dimasukkan ke saluran air, dan sekarang nah justru dibalikan lagi dipergunakan untuk menutup bagian pinggirnya, merapikan bagian tepian, merapikan bagian bedengan dari saluran air tersebut yang bercampur dengan rumput. Kalau di sini namanya ditambir ya, Ya. ditambir biar rapi. Geus digemukan mangke tadi. Nah itu disaur lagi ya, atau ditimbun. Silahkan, mangga makan dulu. Mangga. Nah ini contoh pemberian pupuk susulan. Pupuk kandangnya sudah ditebarkan begini, kemudian dibiarkan dingin kurang lebih sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan. Nanti baru ditimbun pemirsa ya. Tujuannya untuk jaga-jaga agar jangan sampai pupuk yang masih panas itu akan membakar tanaman jahenya sendiri. Makanya harus didinginkan dulu, yaitu dengan cara dibiarkan selama 1 bulan atau 1,5 bulan, dikering anginkan pemirsa ya, kena hujan, kena panas sebelum ditutup. Jadi penutupan itu diharapkan nanti pupuknya sudah mendingin. Meskipun pupuk ini sebenarnya sudah matang, dan untuk jenis pupuknya sendiri yang ini jenis pupuk postal dari kotoran ayam pejantan yang umurnya 40 hari. Tadi sempat terputus, Bapak Ono-nya makan dulu. Sekarang kita sambung lagi. Mohon maaf Pak Ono mengganggu lagi. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ono, pupuknya ini habis berapa puluh kilo? Habis 1 ton 300. 1 ton 300. 300. Mes dengan TSP ya. Oh, ZA bukan urea ya. ZA dengan ZA dengan SP36. 25 karung bibit. 1 ton 250. Ya. Semua ini. 1 ton 300. Perbandingannya gimana? 110 satu kintal dikasih sekinta. Kalau bibit 1 kinta kasih urea sekinta. ZA-nya? Sama. Oh, 5 kinta 5 kinta. Oh, begitu. 6 kinta 6 kinta. 1 berbanding 1. Banding 1. Kalau misalnya bibit 2 kinta kasih 2 kinta. Ya. Ini
bagus kasih sekitar setengah kalau sekintal. Iya, ya. Lebih bagus. Tapi pemirsa, saya ingatkan tadi Pak Ono keceplosan bilangnya urea, maksudnya bukan urea, ZA ya, atau mes kalau di sini bilangnya itu mes. Kalau SP36 untuk penebaran yang lalu berapa puluh kilo? Ya semua dengan Oh, semuanya itu digabungkan jadi akan habis sejumlah 1 ton 300 yang dua kali aplikasi ya. Dengan perbandingannya sama 1:1. Kalau 1 ton 300 berarti 650 ya. 650 untuk ZA dan 650 juga untuk SP36-nya. Nah, untuk pemberantasan hama dan penyakit, Pak No? udah ini dikasih Puradan. Udah dikasih Puradan. Berbarengan dengan pemupukan? Panggil kemarin. Oh, dipisah? Kemarin bisa. Kemarin habis 8 bungkus. 8 kali 4 kilo atau 2 kilo? Berapa? 2 kilo. 2 kilo ya. Berarti 16 kilo seluruhnya. Dulu mah nggak pakai dulu mah. Nggak pakai. Belum. Dulu cacing kecil. Sekarang mau pakai. Ya. Udah Untuk dulu mah nggak dikasih TSP, sekarang mau dikasih. ya, Jadi dua macam ya. bedanya. Dulu nggak dikasih Puradan, sekarang dikasih Puradan juga ya, untuk melindungi rimpang. Bang, Dan yang istimewanya pertumbuhannya pemirsa bisa diperhatikan sangat subur ya, batangnya kokoh nggak ada yang hilang. dan tidak ada yang hilang, meskipun penanamannya itu langsung tidak ditebarkan dulu, langsung di lahan, tapi tidak ada yang hilang pemirsa. Ini sangat luar biasa. Yang istimewa buat saya pertumbuhannya itu Pak No, sangat kokoh, pendek-pendek, batangnya besar-besar. Nggak tebak angin ini kok. Itu kan Bagus. karena memang batangnya besar ya. Bagusnya. Iya, bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti harganya sama seperti tahun yang lalu, bisa belasan ribu rupiah, bahkan bisa 20.000 ya. Jadi semangat terus. Ya, apalagi sekarang Bapak Ono nanamnya banyak ya. Seluruhnya berapa ton, Pono? 12 kintal setengah. Yang ini aja 12 kintal setengah? Ini semua. Oh, semua 12 kintal setengah dengan yang di bawah itu Ya, tidak tepat. ya. Kalau penyemprotan Pono ini nanti Udah disalur. oh dilakukan pencegahan Paling 3 kali 3 kali penyemprotan saja. sampai panen. Apa saja yang diberikan? Oh, sekalian dengan penyubur daun? Daun, lodoh, Iya. kasih Racun? bibit supaya bagus beti. Iya, iya, iya. 3 kali saja selama hidupnya begitu ya. Tidak 3 kali. tidak harus rutin, Tidak. kecuali kalau ada serangan. Obatnya nggak apa-apa sebenarnya mah. Ya. Yang kurang praktis. Heeh. Nggak apa-apa kalau nggak ada obatnya kalau jahe mah. Bapak Ono, terima kasih Sama-sama. atas informasinya. Para pemirsa ini banyak yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutannya cara penanaman yang dilakukan oleh Bapak Ono ini. Alhamdulillah sekarang ini sudah cukup komplit, barangkali sudah sampai pada proses pemupukan, dan kondisinya di bulan kedua menginjak bulan ketiga barangkali ini ya. Iya. Ini sudah 2 bulan menginjak bulan ketiga, usianya sudah sebesar ini, sangat luar biasa, pertumbuhannya serempak dan batangnya kokoh-kokoh, tidak terlalu tinggi, bahkan ini cenderung pendek dan batangnya besar-besar ya, sangat luar biasa pemirsa. Sehat-sehat tumbuhnya. Kalaupun ada daun yang menguning, itu bukan berarti karena serangan hama seperti tadi yang ditunjukkan, itu karena ada angin ya, patah oleh angin. Nah seperti ini karena patah oleh angin.
Gak apa-apa, nanti sembuh lagi. Iya, bukan hama, memang bukan hama. Kalau hama itu mengkhawatirkan. Kalau punya Mang Tis yang di sana sama seperti ini enggak? Sama. Pantau aja. Masih kalah oleh yang ini. Paneri itu mah. Pokoknya Beda sedikitnya. Beda 1 minggu. Ya mau lah. ayun Pak. Lebih duluan yang ini. Menyenangkan kalau tumbuhan sudah seperti ini. Tumbuhnya serempak. Bagus ya, tidak ada yang mati. Banyak orang yang bertanya-tanya, kalau penanaman langsung katanya nanti banyak yang mati. Kenyataan kan begini, tidak ada yang mati. Tidak ada. Kalaupun ada, itu bisa disulam dengan anakan dari pohon lain. Bangsa nu karya mata. Iya. Itu belakangan ya. Itu memang tumbuhnya belakangan. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.